Perkenalkan, nama saya Siti Robian dengan NPM 195120009 dari kelas 2A. Oke, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membuat tutorial untuk menyelesaikan permasalahan matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi ujian praktikum mata kuliah program komputer yang diampu oleh dosen Dr. Ranes Dedi Sofian MPD. Oke, untuk materi yang pertama, kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Baik, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri 3 cos 4x derajat pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sebelumnya kita harus setting terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya dengan cara klik kanan, kemudian pilih grafik. Lalu di sini ada basic. Pada x-nya kita ubah menjadi negatif 100. X0-nya kita ubah menjadi 360. Dan y-nya ubah menjadi negatif 5 dan y-nya 5 ya. Kemudian kita beralih pada x di sini ada distance. Distance-nya kita masukkan 30. Kemudian pilih labelnya yaitu x. Lalu unitnya dalam bentuk derajat. Kemudian y-axis-nya. Distance-nya kita masukkan di sini 1. Kemudian labelnya pilih y. Unitnya kita abaikan. Jadi tampilan GeoGebra-nya menjadi seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita inputkan persamaannya, yaitu 3 cos 4x. Jangan lupa pakai derajat. Kemudian enter. Sehingga gambar grafiknya seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menentukan titik potongnya dengan cara kita pilih pose yang kedua di sini, kemudian pilih intersect. Lalu kita tentukan titik potongnya ya. Kita sudah tentukan titik potongnya, kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan titik puncaknya dengan cara kita klik ekstremum, kemudian klik pada grafiknya. Nah, sudah muncul ya nilai-nilai titik puncaknya, atau nilai maksimum dan nilai minimumnya. Sehingga kemudian kita ketahui tadi bahwa fungsi trigonometrinya terletak pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Maka kita inputkan syaratnya di sini 0 derajat. Nah, kemudian kita inputkan ya syaratnya. Dengan 0 derajat kurang dari atau sama dengan x derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kemudian enter. Sehingga
didapatkan gambar grafik fungsi trigonometri 3 cos 4x derajat pada interval 0 derajat sampai 360 derajat, yaitu seperti ini ya. Ini yang ada gambar birunya. Terbentuklah berapa periode? 1, 2, 3, 4 ya, 4 periode. Baik, untuk materi yang kedua, yaitu kita akan menyelesaikan program linear. Di mana di sini saya mempunyai sebuah soal, yaitu sebuah butik memiliki 5 meter kain wol-piece dan 4 meter kain satin. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 buah gaun. Gaun 1 memerlukan 1 meter kain wol-piece dan 2 meter kain satin. Sedangkan gaun 2 memerlukan 2 meter kain wol-piece dan 1 meter kain satin. Nah, jika harga jual gaun 1 sebesar Rp400.000 dan harga jual gaun 2 sebesar Rp500.000, berapakah hasil penjualan butik tersebut? Nah, kemudian kita akan selesaikan soalnya, yaitu langkah pertama kita akan misalkan gaun 1 X dan gaun 2 Y. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan soal di atas, kita harus memodelkan soal tersebut seperti tabel di bawah ini. Seperti ini ya, sehingga didapatkan persamaannya yaitu X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian persamaan yang keduanya yaitu 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 4, di mana X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, dengan fungsi objektifnya yaitu fx, y sama dengan 400.000x ditambah 500.000y. Baik, sekarang kita akan selesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, langkah yang pertama kita inputkan persamaannya yaitu x ditambah 2y sama dengan 5. Kemudian enter. Lalu persamaan yang kedua yaitu 2x ditambah y sama dengan 4. Lalu enter. Nah, kemudian kita inputkan seluruh pertidaksamaannya yaitu x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 5 dan 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 4 dan x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita ketahui gambar grafiknya ya, berarti kita dapatkan daerah penyelesaiannya yaitu ini yang diarsir warna biru ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya dengan cara pilih pose yang kedua, kemudian klik intersect. Lalu kita klik pada grafiknya. Titik A, titik B, dan titik C. Setelah ini, setelah diketahui titik A, B, dan C, kita masukkan fungsi objektifnya, yaitu tadi bahwa fungsi objektifnya yaitu f x, y sama dengan 400.000x ditambah 500.000y. Kemudian enter. Setelah kita masukkan fungsi objektifnya, lalu kita akan menentukan nilai maksimumnya dengan menggunakan kolom split sheet. Dengan cara kita beralih pada view, kemudian di sini ada split sheet, kita klik, lalu sudah muncul ya. Nah, pada kolom yang pertama kita beri nama titik pojok. Kemudian bawahnya kita masukkan titik-titiknya yaitu titik A, kita cukup menginputkan A kapital, lalu enter, kemudian B dan C.
sehingga secara otomatis muncul ya titik-titiknya. Titik A itu 0,2,5, titik B 1,2, dan titik C 2,0. Kemudian langkah selanjutnya, substitusikan titik A, B, dan C ini pada fungsi objektifnya. Nah, kita klik pada kolom yang B, yaitu f x, y sama dengan z. Z-nya kapital ya. Kemudian enter. Lalu di bawahnya kita cukup menginputkan f dalam kurung A, yaitu titik A ya. A-nya harus kapital. Kemudian enter, sehingga muncul secara otomatis hasil substitusinya yaitu 1.250.000. Kemudian pada titik B sama ya. Kemudian enter, dan titik C. Kemudian enter. Sehingga terlihat ya pada tabel spreadsheet ini diketahui atau didapatkan nilai maksimumnya yaitu titik B 1,2 dengan nilai maksimum 1.400.000. Jadi hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah berapa, yaitu 1.400.000 rupiah. Jadi hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah 1.400.000 rupiah. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua grafik fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya yaitu materi yang ketiga dengan soal tentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua buah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 dan gx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 16x ditambah 4. Nah, langkah yang pertama untuk menentukan luas daerah yang dibatasinya yaitu kita inputkan persamaan kuadrat yang pertama, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 3. Kemudian enter. Agar lebih jelas ya, kita perkecil grafiknya. Nah, kemudian inputkan juga fungsi kuadrat yang kedua, yaitu gx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 16x ditambah 4. Kemudian enter. Nah, sehingga gambar grafiknya seperti ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tentukan nilai titik puncaknya, yaitu dengan cara klik tools yang kedua, kemudian pilih ekstremum. Kemudian klikkan pada grafiknya. Ya, titik puncaknya sudah diketahui ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya dengan cara pilih intersect, kemudian klik pada perpotongan kedua grafik ini. Titik C dan titik D. Kemudian langkah selanjutnya kita untuk mencari luas daerah tertutupnya kita input di sini, yaitu integral. Pilih rumus yang kelima, kemudian masukkan fungsi yang pertama f, kemudian fungsi yang kedua g, dan start x value-nya 3,43 dan value-nya negatif 0. Kemudian kita enter. Sehingga didapatkan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh grafik fungsi x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 dan
Negatif 2x kuadrat ditambah 16x ditambah 4 yaitu 21,95. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu materi yang keempat, kita akan menentukan volume benda putar dan tampilan 3 dimensi dari benda putar tersebut. Sekarang kita akan menentukan volume benda putar dan tampilan 3 dimensinya. Yaitu kita akan menentukan volume benda putar dari persamaan Fx sama dengan 2 per akar 2. Nah, langkah yang pertama kita inputkan persamaannya yaitu Fx sama dengan 2 per akar 2. Kemudian enter. Kita sudah menginputkan persamaannya yaitu Fx sama dengan 2 per akar 2x. Selanjutnya, kita akan menentukan daerah yang dibatasi oleh nilai-nilai tertentu. Nah, misal kita batasi nilainya yaitu 1 dan 3. Ini kita inputkan integral kemudian pilih rumus yang ketiga, kemudian kita masukkan fungsinya yaitu f, kemudian star and value-nya yaitu kita pilih 1 dan nx value-nya 3 ya. Kemudian kita enter. Nah, sehingga didapatkan luas daerah yang dibatasi oleh nilai 1 dan 3 ini ya. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan menentukan luas daerah 2 dimensinya. Yaitu dengan cara sehingga kita dapatkan luas daerah 2 dimensinya yaitu 2,07. Nah, langkah selanjutnya kita pilih slider ya. Kita tampilkan di sini, pilih slider. Kemudian klik di mana saja. Kemudian kita ubah ininya menjadi alpha ya. Kemudian incrementnya kita ubah menjadi 5 ya. Kemudian oke. Kita simpan slidernya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan benda putarnya. Itu dengan cara menginputkan surface. Dan kita pilih rumus yang terakhir. Lalu kita masukkan expression yang pertama yaitu A. Kita misalkan A, kemudian expression yang kedua A cos B, kemudian expression yang ketiga A sin B. Ini ada parameter ya, kita inputkan parameternya misal A ya. Kemudian value-nya yaitu 1, value-nya 3, kemudian ini parameter yang keduanya kita misalkan B ya. Karena ini sudut, maka start and value-nya kita masukkan 0 derajat dan end value-nya yaitu alpha ya. Lalu kita enter. Nah, kemudian setelah itu kita akan menentukan volume benda putarnya dengan cara inputkan
V integral, kemudian pilih rumus yang ketiga ya. Kita masukkan functionnya yaitu f x kuadrat, star n value-nya 1 dan nx value-nya 3. Kemudian kita enter. Nah, sehingga didapatkan volume dari fx sama dengan 2 per akar 2x yaitu 6,9. Nah, selanjutnya kita akan menentukan atau menampilkan tampilan 3 dimensi dari benda putar ini ya. Dengan cara kita pilih view, kemudian kita pilih physics graphics, nah sehingga muncul ya tampilan 3 dimensinya seperti ini. Kita dapat menggerakkan slidernya. Nah, tampilan 3 dimensinya bergerak ya. Ini kemudian untuk membuat slidernya bergerak otomatis, kita dapat mengklik kanan, kemudian pilih animation off. Nah, sehingga slidernya dapat bergerak secara otomatis. Kemudian kita dapat melihat tampilannya dari berbagai arah. Ya, seperti ini. Nah, jadi untuk volume benda putar dari persamaan fx sama dengan 2 per akar 2x yaitu 6,9 dan tampilan 3 dimensinya seperti ini ya. Sekian video tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat belajar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.